Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengikuti penugasan, kuis, ulangan, ataupun PAS dan PAT pada situs e-learning SMA Negeri 1 Gianyar yang berbasis Moodle. Nah, adapun caranya, yang pertama kalian bisa masuk ke situs e-learning SMA Negeri 1 Gianyar dulu. Jadi tinggal ketik saja, ditelusuri atau ketik URL ini. Kita ketik dosman.melajah.id, kemudian tekan masuk. Nah, maka kita sudah sampai di situs SMA Negeri 1 Gianyar. Nah, untuk mempermudah kita memahami instruksi, kalian bisa ubah bahasa. Di bagian bawah ini kita pilih bahasa Indonesia untuk mempermudah memahami apa saja yang harus dimasukkan. Kemudian yang pertama di sini kita tuliskan username. Username-nya atau nama penggunanya ini sudah diberikan oleh admin pada file PDF. Silahkan dibaca di situ. Sesuaikan username-nya dengan yang tertera di situ. Kita ketik. Kemudian, nah kalau kalian pertama kali mengakses e-learning SMA Negeri 1 Gianyar, silahkan masukkan password dasar yang ada di file username tersebut. Jadi ada password awalnya, silahkan masukkan itu. Kalau sudah pernah mengakses e-learning SMA Negeri 1 Gianyar dan sudah mengganti password ke password pribadi, silahkan gunakan password pribadinya. Nah, di sini karena akun Danayasa ini belum pernah mengakses e-learning SMA Negeri 1 Gianyar, kita masukkan password awal yang tertera di file username yang diberikan admin. Setelah diketik, kita tekan masuk. Nah, karena akun ini pertama kali mengakses e-learning, nah kita harus ganti atau melakukan perubahan password menjadi password pribadi terlebih dahulu agar tidak ada orang yang bisa masuk ke akun kita atau mengerjakan penugasan atas nama kita. Jadi di sini kriteria sandinya harus memiliki setidaknya 8 karakter, setidaknya 1 digit, setidaknya 1 huruf kecil, setidaknya 1 huruf besar, setidaknya 1 karakter khusus. Nah, karakter khususnya sudah diberikan, ada bintang, kemudian tanda kurang atau pagar. Nah, kita masukkan kata sandi saat ini. Jadi kata sandi saat ini yang kita masukkan di awal tadi. Nah, setelah itu kita masukkan kata sandi baru sesuai dengan kriteria yang dibilang. Jadi minimal 8 huruf dan paling sedikit ada 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan setidaknya ada 1 karakter di antara bintang, tanda kurang, atau pagar. Kita ketikkan kata sandi yang baru. Nah, pastikan kalian juga menyimpan password yang baru ini. Jadi karena password yang baru ini akan kalian gunakan selama kalian sekolah di SMA 1 Gianyar atau selama kalian masih menggunakan e-learning ini dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian kita klik simpan perubahan. Nah, setelah tersimpan, bisa juga kalian hubungkan dengan Gmail kalian masing-masing. Jadi password akan tersimpan di situ. Jadi setiap membuka situs e-learning nanti password akan muncul, jadi mempermudah kalian. Nah, setelah itu, setelah kita rubah, kita klik lanjut. Kemudian, nah kalau masih berbahasa Inggris, misalkan kalian bisa ganti bahasanya dengan bahasa Indonesia untuk mempermudah memahami instruksi dengan cara klik profil, pilih bahasa, kalian pilih bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita mengikuti kuis, penugasan, ulangan, PAS ataupun PAT? Nah, kalian tinggal klik di pojok kiri atas tanda garis 3 ini. Kemudian kalian pilih kursusku. Nah, pada bagian kursusku ini akan muncul latihan, soal-soal, ulangan, PAS ataupun PAT yang diberikan oleh
guru mapel kalian. Jadi kalau misalkan itu penugasan sehari-hari, nanti akan muncul kursus berdasarkan nama-nama guru kalian. Nah, karena di sini yang kita peruntukkan di awal hanya untuk mengikuti PAT, maka di sini akan muncul kursus mengenai PAT. Kalian tinggal klik ini 2022-23 10 PAT, kita klik. Nah, kemudian di sini akan muncul penugasan ulangan ataupun PAT sesuai dengan jadwal. Nah, kebetulan di sini di awal dimulai dengan tes simulasi, maka kita akan lakukan tes simulasi. Tinggal kalian klik tes simulasi, ada petunjuknya, kemudian kita mulai mengerjakan dengan cara klik kerjakan kuis. Di sini diberikan instruksi lagi bahwa nanti akan muncul perhitungan mundur dari waktu yang disediakan, yaitu 45 menit. Nanti waktunya sesuai dengan mapel. Kalau soal-soal mapel PAT, waktunya kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi kita klik mulai mengerjakan. Nah, soal akan muncul, kemudian di pojok kanan atas akan ada perhitungan mundur dari waktu. Silakan dikerjakan. Nah, misalkan dari sini soal yang pertama saya jawab, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana kalau kita mau memilih soal yang dikerjakan? Kalian bisa lakukan itu dengan cara klik tanda panah di bagian bawah ini, tanda panah ke kiri ini. Nah, di sini akan muncul soal-soalnya sebanyak 30 soal. Nah, kalian tinggal pilih mau mengerjakan yang mana, misalkan soal 30 ataupun soal yang lainnya. Jadi bisa dipilih untuk mengerjakan yang manapun, tidak harus terurut. Nah, kalau sudah selesai, kalian pilih tanda panah ke bawah ini, tanda panah yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik selesai kuis, selesaikan kuis. Kalau seandainya waktunya sudah habis atau kalian merasa sudah selesai dengan mengerjakan PAT, kita klik selesaikan kuis. Nah, maka akan direview kembali apa saja yang sudah terjawab ataupun tidak terjawab. Kalau waktunya masih ada, kalian bisa klik mengerjakan kembali. Kalian akan kembali ke jendela pengerjaan dan bisa mengganti jawaban lagi. Tapi kalau misalkan waktunya sudah habis, kalian tidak akan dapat mengerjakan kembali. Tombol mengerjakan kembali ini tidak akan dapat diklik. Nah, untuk mengakhiri pengerjaan kalian harus klik kirim semua dan selesai. Jadi hasil pengerjaan kalian harus dikirimkan kepada admin agar nilainya muncul. Kita klik kirim semua dan selesai. Di sini direview kembali karena saya jawab soalnya baru sedikit, jadi ada 25 soal tanpa jawaban. Jadi nanti kalian akan dicek kembali apakah sudah semua atau tidak yang terjawab. Kalau seandainya sudah, kalian bisa klik lagi kirim semua dan selesai. Nah, maka jawaban-jawaban kalian sudah dikirimkan. Nah, di sini karena settingan simulasinya itu memunculkan nilai, maka nilainya akan muncul di bagian bawah. Tapi kalau soal-soal PAT itu tidak akan memunculkan nilai ya. Jadi hanya untuk simulasi saja. Nah, demikian mengenai simulasi ini. Jadi kalau kalian sudah selesai mengerjakan dan sudah menyelesaikan PAT sesuai dengan jadwal, kalian bisa keluar dari situs e-learning ini dengan cara klik di pojok kanan atas profile, kemudian klik keluar. Nah, demikianlah tata cara kita dalam mengikuti penugasan, kuis, latihan, ataupun PAS dan PAT.